Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, mungkin di dalam pikiran kamu masih bertanya-tanya tentang diri dia. Apa sih yang paling dia pikirkan untuk saat ini? Dan apakah sahabat kebahagiaan ini adalah orang yang spesial di dalam pikirannya? Hidup dalam pikiran seseorang ini terkadang juga menyiksa, terkadang juga bisa mengindikasi bahwa ketika kita hidup di pikiran seseorang, artinya orang itu mengutamakan diri kita ketimbang diri dia sendiri. Terkait itu semua, bagaimana untuk energinya dia seseorang yang sedang kamu pikirkan? Oke, ini adalah versi which version ya sahabat kebahagiaan, dan kita akan cek bersama-sama untuk energinya. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Oke, kita akan cek yang paling dia pikirkan untuk saat ini. Apakah dia hidup dalam pikiranmu? Apakah kamu hidup dalam pikirannya? Atau justru sebaliknya, kamu yang ngerasain bahwa selalu memikirkan diri dia? Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energi dia, seseorang yang sedang kamu pikirkan juga. Lalu apakah diri dia tengah memikirkan kamu? Kita cek untuk energi. Energi yang pertama ada kartu 4 Pentacle, ada kartu Queen of Wands, dan ada kartu 9 pedang. Kalau berkaitan dari apakah dia memikirkan sahabat kebahagiaan, ketiga kartu di sini lebih ke jawaban iya. Kartu 4 Pentacle mengindikasi bahwa ini adalah seseorang yang hubungannya itu cuma muter-muter doang sama kamu. Dalam artian kalau hubungannya muter-muter, ya kamu sama diri dia memang nggak bisa terpisahkan. Dan bahkan di antara kamu bersama diri dia mungkin terjebak di dalam hubungan karmic relationship. Ya, ketika hubungan karmik terjadi antara kamu bersama diri dia, banyak sekali yang dia pikirkan, termasuk memikirkan tentang nasib hubungan ini, termasuk memikirkan bagaimana kita bisa menjalani hari-hari ini antara aku bersama diri dia. 4 Pentacle adalah simbol dari perasaan atau sesuatu hal yang tetap. Ya, dia memang sudah menetap di dalam hati kamu. Sebaliknya, kamu memang sudah menetap di dalam hati dan pikirannya dia. Kartu pedang ini juga mengindikasi tentang pikiran ya. 10 pedang itu adalah simbol dari pikiran-pikiran yang memang sudah tertuju. Walaupun kamu sahabat kebahagiaan hidup di dalam pikirannya, tapi dia ada sesuatu hal yang membuat diri dia itu kayak kurang bisa menerima segala sesuatunya dari kamu. Ya, kita yang namanya ngejalin sebuah hubungan gak terus harus diterima atau menerima. Ada kalanya kita juga kayak ngerasa gak diterima dari apa yang dia pikirkan. Letak cakra paling kuat di kartu 10 pedang di sini ini ada di ada di cakra solar plexus ya, sahabat kebahagiaan di cakra perut. Mengindikasi bahwa dia memikirkan kamu tentang bagaimana sahabat kebahagiaan ini terkadang tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Orang ini memang terkadang berpikir bahwa kamu yang lebih egois dari diri dia. Ini adalah versinya. Ini adalah versinya. Yang dia berpikir bahwa kamu lebih egois dari aku. Maka terkadang aku juga terpaksa harus mengalah untuk kamu. Tapi terkadang aku juga selalu memberikan sikap kepada kamu. Aku terlalu keras kepada diri kamu. Tapi apapun yang terjadi, orang ini masih tetap menetap ya. Menetap. Dalam artian dia tidak akan pernah kemana-mana. Kartu pertama adalah 4 Pentacle. 4 Pentacle itu kan simbol dari sesuatu hal yang tetap, sesuatu hal yang hanya berputar dan berayun di situ. Mengindikasi bahwa saat kebahagiaan kamu masih menjadi orang yang dia pikirkan. Ya, kamu sama diri dia ini bukan hubungan yang cukup lama ya. Bukan hubungan yang baru sebentar. Kevin di sini hubungannya itu paling
sedikit itu adalah 4 tahun. Paling sedikit adalah 4 tahun. Jadi 4 tahun ke atas, hubungan 4 tahun ke atas ini paling banyak pembacaannya di sini. Tapi kalau dia adalah orang baru sahabat kebahagiaan, apakah dia ngerasain hal yang sama bahwa aku hidup di dalam pikirannya? Dia merasakan hal yang sama juga, tapi tidak sebesar orang-orang yang hubungannya ini udah 4 tahun ke atas. Ya, yang paling dia pikirkan adalah bagaimana kita menciptakan sebuah kedamaian di dalam hubungan ini. Karena kartu 10 pedang ini mengindikasi tentang sesuatu hal yang damai yang dirindukan. Dia memang merindukan kedamaian di dalam sebuah hubungan bersama kamu. Karena ada sesuatu yang dia inginkan dari kedamaian di sini, pasti ada sebuah rencana-rencana yang baik dalam hubungan ini antara kamu bersama diri dia. Queen of Wands ini adalah simbol dari ketegasan seseorang ketika ngejalin sebuah hubungan. Jika dia iya, pasti dia akan iya. Orang ini untuk saat ini energinya nggak akan pelin-pelan. Jadi apapun yang dia ambil keputusannya di situ, ini bisa mengubah segalanya. Maka dari itu, sahabat kebahagiaan, cobalah untuk bisa berafirmasi dan melakukan hal-hal yang positif terhadap hubungan ini. Agar apa? Agar di dalam pikirannya dia, rindulah yang muncul. Apakah dia merindukan kamu? Sudah pasti jawabannya adalah iya, sahabat kebahagiaan. Karena kamu ini adalah peran utama di dalam pikirannya. Berapa presentasinya sih dia ada di dalam pikiran kamu? Kevin presentasikan sekitar 74% kamu hidup di dalam pikirannya. Kenapa bisa seperti itu? Ini adalah tentang pikiran bawah sadar seseorang ya, sahabat kebahagiaan. 10 pedang ini kan sesuatu hal yang sering terjadi. Kehidupan kamu bersama dia, baik dari segi komunikasi, dari segi keintiman, itu kan sudah menjadi rutinitas kalian. Karena sudah menjadi rutinitas, masuk ke dalam pikiran bawah sadar, sehingga ini akan mempengaruhi segala sesuatunya, termasuk aktivitasnya dia. Sambil kerja pun terkadang ingat kamu, sambil dia melakukan segala sesuatunya ingat kamu. Di dalam sebuah permasalahan-permasalahan keluarganya, jika terjadi sebuah permasalahan di dalam keluarganya, pertama yang dia ingat adalah kamu. Ya, aku pengen datang sama kamu dan kamu mensupport aku. Karena sahabat kebahagiaan sudah terbiasa memberikan sebuah rutinitas dan aktivitas sama orang ini. Pada dasarnya orang ini tuh ketika ngejalin hubungan dengan sahabat kebahagiaan, dia itu kayak ngerasa bahwa sehari nggak ada kamu itu membuat aku tuh kayak ada yang kurang. Karena sahabat kebahagiaan ini adalah pelengkap. Kamu adalah pelengkap di dalam kehidupannya. Ini adalah energinya dia untuk saat ini ya, sahabat kebahagiaan. Ternyata memang kamu hidup di dalam pikirannya. Bukan hanya kamu yang ngerasain, dia itu hidup di dalam pikiran kamu terus. Sehingga terkadang membuat sahabat kebahagiaan itu kayak, aku kalau ngelakuin apa-apa, kenapa sih dia kadang-kadang tuh masuk, kadang-kadang aku ngerasain firasat tentang diri dia, ada apa dengan diri dia. Kalau misalkan kamu ngerasain tiba-tiba ada firasat tentang diri dia, segera langsung berafirmasi hal yang positif atau doakan dia. Agar apa? Agar firasat yang kamu rasakan kepada diri dia, dikembalikan kepada diri dia, ini yang dikembalikan itu adalah energi positif. Sehingga dia merasakan ketenangan dan juga kedamaian. Karena 10 pedang di dalam kartu tarot ya, memiliki makna positifnya itu adalah kedamaian yang dicari. Oke, Kevin sambil jeruput. Reading sambil ngopi, mantap ya sahabat kebahagiaan. Oke, kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Yang paling dia pikirkan saat ini apa? Kevin mengindikasi bahwa orang ini punya dimensi rindu tentang kamu. Orang ini memang ada perasaan rindu juga kepada sahabat kebahagiaan. Lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Ada kartu King of Cup. King of Cup di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang perasaan emosional, sesuatu hal yang selalu dia rasa. Dia adalah tipe orang yang mudah sekali merasakan sesuatu. Untuk saat ini memang dia lagi sensitif banget sih sahabat kebahagiaan. Karena orang ini lagi sensitif banget sama kamu, jadi dia butuh diperhatikan, dia butuh dimanja. Di dalam dimensi rindunya dia menginginkan sesuatu hal yang sifatnya adalah melankolis. Hubungan yang nyaman, hubungan yang indah, sesuatu hal yang terlihat itu lebih bisa dirasakan oleh emosional. Apa yang harus sahabat kebahagiaan lakukan ketika dia lagi melankolis banget sama kamu? Ya, cobalah untuk sahabat kebahagiaan untuk lebih bisa
memberikan dorongan motivasi kepada orang ini dan selalu katakan mungkin setiap paginya atau setiap sorenya ketika kalian ini menutupi komunikasi ya di dalam chatting ataupun apa, bilang sayang terima kasih untuk hari ini, kamu luar biasa buat aku. Orang ini pasti akan ngerasain kekuatan yang luar biasa dari apapun yang kamu utarakan. Dan King of Cup ini adalah perasaan cinta yang besar. Dia memang memiliki cinta yang besar kepada sahabat kebahagiaan. Makanya kamu itu bukan hanya ada di dalam pikirannya, tapi di dalam hatinya dia itu masih ada kamu. Cup di dalam kartu tarot memiliki makna tentang perasaan atau cinta atau emosional. Dan kartunya di sini adalah King, kartu tertinggi dari Cup. Mengindikasi bahwa kamu adalah berada di posisi tertinggi di dalam perasaannya. Sehingga apapun yang terjadi antara hubungan kamu bersama diri dia, baik pertengkaran, baik hal-hal yang membuat kamu tuh kayak ada distract sama dia, ini nggak merubah rasa cintanya dia sama kamu. Secinta-cintanya kamu nih sahabat kebahagiaan nih, secinta-cintanya kamu sama diri dia, apakah kamu pernah membencinya? Kalau secinta-cintanya kamu sama diri dia ada perasaan benci, artinya itu adalah hubungan toksik. Tapi ketika kamu secinta-cintanya diri dia, kamu sulit untuk membenci diri dia, ini juga ada indikasi bahwa apapun yang kamu lakukan itu adalah ketulusan. Dia juga sama sahabat kebahagiaan. Pada dasarnya orang ini memang sulit untuk membenci kamu. Walaupun mungkin ada kata diam, ada kata caci, ada kata maki, ada sesuatu hal yang membuat kamu tuh terbesit berpikir sepertinya dia menjauh dari aku. Tapi kalau udah cinta, untuk merubah cinta menjadi benci, yang banyak sekali momen-momen yang kalian lewati di situ, kebahagiaan, sukacita sudah dilewati, itu sulit sahabat kebahagiaan. Yang terkadang cinta dan benci ini dicampur menjadi satu, akhirnya jadi apa? Jadi ego. Tapi Kevin melihat di sini, perasaannya dia kepada kamu adalah besar, terutama dari ranah cinta. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Ace of Cup. Oke, sahabat kebahagiaan. Ace of Cup di dalam kartu tarot itu adalah first love. Cinta pertama. Luapan cinta dan emosional. Cinta yang besar. Ace itu adalah satu. Cup ini adalah simbol dari perasaan emosional. Kamu mungkin adalah cinta pertamanya. Kamu adalah seseorang yang bisa ditumpahkan dari perasaan-perasaan yang besar terhadap diri dia. Rasa cintanya dia kepada kamu memang cukup besar. Sehingga orang ini berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kenyamanan kepada sahabat kebahagiaan. Karena Kevin lihat ya, dia itu punya segudang rindu yang ingin dia tumpahkan kepada kamu. Yang ada di dalam pikirannya dia untuk saat ini adalah aku ingin menuangkan segudang rindu kepada diri kamu untuk bercumbu, bermesra, dan juga kita intim bersama. Keintiman yang dia cari kepada diri sahabat kebahagiaan bukanlah sebuah kemunafikan atau kepura-puraan. Karena orang ini memang ingin menggapai ke tahap itu. Dan kalian pernah berada di posisi itu. Maka dari itu sahabat kebahagiaan, ketika kamu ngerasain aku pernah berada di posisi itu sama diri dia, maka pertahankan. Karena cinta kalian ini pada dasarnya memiliki kebaikan antara kamu bersama diri dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kita bertemu di kartu Queen of Pentacle. Yang dia pikirkan tentang diri kamu, dia itu bangga kenal kamu. Kenapa bangga? Yang pertama adalah paras. Yang pertama adalah tubuh fisik. Ya, kamu secara tubuh fisik adalah kriteria bagi diri dia. Kamu cantik, kamu tampan, kamu menawan, kamu karismatik. Inilah yang membuat diri dia tertarik kepada kamu. Dan orang ini pada dasarnya tidak suka dengan seseorang yang penampilannya itu gak good looking. Karena Queen of Pentacle itu identik dengan penampilan fisik ya. Ya, dia memang untuk saat ini di dalam pikirannya dia, ya aku pengen kamu terlihat cantik dan kamu terlihat tampan di depan mataku. Aku pengen itu. Ini ada sesuatu hal yang mungkin terbesit di dalam pikirannya. Karena ketika sahabat kebahagiaan, kamu mempercantik diri, mempertampan diri, dan dipersembahkan kepada diri dia, orang ini bangga sama kamu loh sahabat kebahagiaan. Inilah yang dia pikirkan tentang hal ini, tentang hubungan ini. Jika dia memikirkan hal ini, artinya dia pengen mendapatkan sebuah kepuasan dari apa yang dia lihat tentang diri kamu secara fisik. Ya, fisik itu sangat mempengaruhi banget sahabat kebahagiaan. Karena dengan fisik, dari visual apa yang dia lihat, ini membuat seseorang itu bisa merasa nyaman atau tidak. Ya, daripada misalkan kamu ngejalin hubungan dengan seseorang, ya
kamu juga bisa ngerasain ya, kalau misalkan dia datang sama kamu penampilannya compang-camping, nggak wangi, bau ketek, bau kaos kaki, ya pasti kamu ngerasa nggak nyaman dong, sahabat kebahagiaan. Penampilan itu memang penting banget, tapi tidak usah terlalu menor ya, tidak usah terlalu menor. Dan Kevin melihat ya, dia di dalam pikirannya dia pengen memberikan sesuatu kepada kamu, karena Queen of Pentacles itu adalah simbol dari gift, simbol dari sesuatu hal yang dimanifestasikan secara fisik, baik fisiknya itu perhiasan, baju, apapun yang kamu kenakan. Orang ini memang memikirkan ya, kalau aku banyak rezeki aku pengen memberikan hal itu kepada kamu. Ya mudah-mudahan ini ada energi positif ya sahabat kebahagiaan. Ya mudah-mudahan juga ini kan sudah masuk di bulan Desember, mungkin yang Natalan baru dapat THR, dia bisa membelikan sesuatu kepada diri saat kebahagiaan. Entah itu perhiasan, entah itu baju, aksesoris, sesuatu hal yang kamu pakai. Karena ini pasti akan dia pikirkan si sahabat kebahagiaan untuk memberikan gift secara fisik atau hadiah kepada sahabat kebahagiaan. Oke, sahabat kebahagiaan, ini adalah energi dia. Kevin seruput dulu. Wah, kenikmatan yang hakiki itu adalah ketika lagi bekerja sambil ngopi, sambil relax. Ternyata banyak juga nih dari sahabat kebahagiaan pecinta kopi ya. Jadi Kevin sambil ngopi, sambil reading menggunakan, nanti kita selesaikan menggunakan ampas kopi, bagaimana energinya sebagai pesan dari semesta atau sesuatu hal yang mungkin Kevin lihat dari ampas kopinya, energinya seperti apa, nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, untuk energi yang selanjutnya antara kamu bersama diri dia. Ada kartu Seven of Swords, sahabat kebahagiaan. Apa sih yang dia pikirkan tentang diri sahabat kebahagiaan atau sesuatu hal yang dia pikirkan untuk saat ini? Ya, orang ini memang selalu mencuri-curi waktu untuk menengok diri kamu atau mungkin juga menengok keberadaan diri sahabat kebahagiaan. Mungkin orang ini takut mengungkapkan atau bertanya sesuatu kepada sahabat kebahagiaan sehingga dia mencari tahu sendiri. Maka dari itu untuk sahabat kebahagiaan, cobalah untuk lebih bisa memunculkan diri kamu itu lebih semangat dari biasanya. Karena orang ini ada rasa penasaran, apa sih yang sedang kamu pikirkan, apa sih yang sedang kamu rencanakan, apakah kamu, sahabat kebahagiaan, kamu masih terkoneksi dengan masa lalu kamu atau tidak. Orang ini masih kepo loh, masih kepo tentang kehidupan kamu, baik dengan hubungan kamu di masa lalu atau seseorang yang pernah terjalin dengan hubungan kamu di masa lalu. Ini adalah bentuk dari rasa cemburu dia. Ya, dia ternyata punya rasa cemburu dan dia memang tidak suka disaingi ya sahabat kebahagiaan. Maka dari itu untuk sahabat kebahagiaan, jika kamu ngerasa bahwa dia adalah orang yang terkoneksi dengan kamu, lebih baik jalanin saja dengan diri dia. Jangan istilahnya kamu ini nakal ya. Kamu nakal nengok-nengok masa lalu, ini sebagai peringatan. Tapi untuk sahabat kebahagiaan yang tidak ngerasa melakukan hal itu tidak masalah ya, karena ini adalah bagian dari peringatan. Karena dia itu akan mencoba kepo tentang masa lalu kamu atau kepoin hal-hal yang berkaitan dari diri sahabat kebahagiaan. Apakah ada yang deketin kamu atau tidak? Kalau misalkan ada yang deketin kamu dan kamu meresponnya, dia ini seketika akan banyak nyalahin kamu. Dan kalau udah ngomong itu udah merepet-merepet kemana-mana. Secara energi di sini memang kalau terjadi sesuatu hal, pada dasarnya orang ini tuh cerewet ya sahabat kebahagiaan. Kalau marah itu memang suka merepet-merepet. Tapi ketika marah sama sahabat kebahagiaan, tidak ada sesuatu hal yang membuat kamu tuh kayak berantem cukup lama. Karena di kartu pertama aja, di kartu Four of Pentacles, kalau mengindikasi kalau masalah ya udah pengennya cepet kelar dan kemudian baik lagi. Karena dia menyukai sesuatu hal yang nyaman, yang slow. Tapi kalau udah menyinggung perasaannya dia, yang membuat diri dia itu kayak disaingi, wah, dia marah banget dan dia gampang cemburuan. Ya mungkin ini berlaku untuk hubungan yang cinta bersegi-segi juga sih. Lalu selanjutnya kita bertemu di kartu The Hermit. Oke, sahabat kebahagiaan, The Hermit di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang quality time. Ya, di dalam pikirannya dia saat ini, dia memikirkan bagaimana kita bisa menciptakan sebuah quality time antara aku dan kamu. Ketika dia ngerasa hal ini, artinya dia pengen ngomongin sesuatu sama sahabat kebahagiaan, dan ini cukup privasi. Mungkin beberapa hari kemudian, atau mungkin juga hari ini juga, atau mungkin juga beberapa bulan kemudian, atau dalam waktu dekat, Kevin melihat di sini dia pengen ngomong sesuatu sama kamu, dan ini sifatnya adalah privasi. Karena yang akan dia omongkan ini lebih serius, tapi
terkesannya itu santai, serius tapi santai. Jadi nggak ada sesuatu hal yang membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak terintimidasi atau apa. Karena apapun yang dia obrolkan, dia pengen ngomong sesuatu sama kamu. Sesuatu yang diobrolkan itu adalah pencerahan dan energinya positif. Nggak usah khawatir, sahabat kebahagiaan dia mau ngomong sesuatu sama kamu dan sifatnya privasi, dengerin aja, kamu jangan ngereyok. Kamu jangan ngereyok, udah dengerin aja. Karena Kevin lihat di sini positif sih, energi dia positif mau nyampein sesuatu sama kamu. Lalu selanjutnya kita bertemu di kartu Four of Wands. Oke, sahabat kebahagiaan, ternyata yang diomongin serius itu adalah tentang pernikahan. Jika yang sama-sama single ini, hermit itu kan seseorang yang sifatnya adalah single ya. Hermit itu memiliki makna single, single man, single woman, laki-laki single, perempuan single. Kalau misalkan hubungannya sama-sama single di sini, apa sih yang ingin dia omongkan secara privasi? Ternyata pernikahan. Ini untuk yang sama-sama single. Four of Wands ini kalian bisa lihat ya simbolnya. Ada dua sosok di sini. Mereka sedang bermesraan. Lalu dikalungi oleh bunga. Ini adalah simbol pencapaian. Ini adalah simbol pernikahan. Di dalam kartu tarot Four of Wands itu maknanya atau artinya itu tentang pernikahan. Dia pengen ngobrol privasi tentang pernikahan. Tapi Kevin, aku udah menikah. Dia juga udah nikah. Kita cuma jalin sebagai cinta bersegi-segi. Kalau misalkan ini adalah kisahnya adalah cinta bersegi-segi, apa yang dia omongkan? Dia ingin mengobrolin sesuatu hal yang sifatnya adalah komitmen. Atau sesuatu hal yang pasti. Karena dia juga berpikir bahwa apakah kita akan selalu berada di kondisi kayak gini terus sih? Capek loh. Ini yang dia pikirkan kalau misalkan cintanya bersegi-segi. Tapi mudah-mudahan yang Kevin lihat ini positifnya ini untuk kalian yang sama-sama single ya. Karena ini paling banyak, paling kuat itu adalah yang sama-sama single. Mudah-mudahan energi kartu Four of Wands di sini adalah energi yang serius yang ingin dia bahas. Dan kemudian pernikahan itu terjadi antara kamu bersama diri dia. Kabarin Kevin kalau misalkan kalian ada pernikahan. Karena di pembacaan Kevin tuh di pertengahan tahun 2023, kartu Four of Wands itu sering muncul untuk yang sama-sama single menikah. Bisa menikah antara di awal tahun 2024, pertengahan atau apa, itu banyak sekali pernikahan-pernikahan di situ yang terjalin sebuah koneksi batin. Dan di sini memang ada pernikahan sih. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Kevin, tapi misalkan kalau misalkan aku mau nikah sama diri dia, aku dimadu sama diri dia, bagaimana? Apakah kalian para ladies, para queen mau dinikahin yang dijadikan yang kedua? Pikirkan baik-baik. Karena sesuatu hal yang terjadi itu bukan tentang masalah komitmennya saja, tapi kedepannya itu bagaimana. Jika kamu siap, dia siap, ya kamu gak masalah dimadu sama diri dia. Kamu harus bisa menerima segala bentuk konsekuensi dan juga resikonya. Jangan hanya memburu nafsu saja, nanti kalian gak memikirkan kedepannya bagaimana. Tapi terserah sih kalian bagaimana menyikapi di dalam sebuah hubungan. Karena secara pribadi Kevin itu monogami. Apa yang Kevin anut itu ya udah, Kevin nggak mau. Misalkan ini secara pribadi ya, Kevin ngomong secara pribadi, nggak mau cintanya itu terlalu rumit. Terlalu rumit, apalagi memiliki banyak pasangan. Itu terlalu rumit. Nanti takutnya bisa stres. Karena Kevin adalah tipe kalau orang pemikir ya, pemikir ke jauh ke depan. Jadi lebih baik apa yang Kevin rasakan mungkin bisa dijadikan sharing kepada sahabat kebahagiaan. Bukan Kevin tuh mencontohkan ini yang baik, ini yang baik, ini yang buruk, ini yang buruk. Tidak. Semua orang itu punya kapasitasnya. Entah kamu itu pengen poligami atau apa, itu terserah kalian. Tapi yang penting yang dipikirkan itu adalah kedepannya. Karena para ladies, para queen, kalian adalah queen ya. Kalian adalah queen. Apakah siap dan mau kalau misalkan dimadu di situ, dijadikan yang kedua, istri yang kesekian? Karena di sini memang ada indikasi pernikahan. Baik nikah secara resmi atau mungkin juga nikah secara siri dan lain sebagainya. Tapi kalian harus benar-benar bisa bertahan dalam kondisi seperti itu. Jangan istilahnya kalau udah nikah ya ada sesuatu hal yang muncul di dalam diri kamu, rasa cemburu, pengen diprioritaskan, bla 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 bla. Pikirkan baik-baik tentang hal itu. Karena lebih baik kita menghadapi era di tahun 2024 ke depannya, lebih baik kita menyederhanakan cinta. Poinnya ada di situ, sahabat kebahagiaan. Lalu selanjutnya, itu kan benar kan, pernikahan itu akan muncul di kehidupan kamu bersama diri dia. Kalau misalkan yang sama-sama single, tapi yang kayak ngerasa bahwa kamu akan dinikahi dia,
Dalam artian mungkin berpoligami dan lain sebagainya, itu mungkin ada. Karena Two of Wands itu adalah simbol dari kolaborasi. Simbol dari kartu Two of Wands di sini ada dua sosok pengantin di sini. Ini ada dua sosok pengantin. Ini bisa mengindikasi bahwa kamu bisa diduakan. Oke. Ini simbolnya adalah dua pengantin ya. Pengantin satu membawa kipas dan dia membawa sebuah kristal di tangannya. Lalu pengantin yang satu yang menggunakan baju pink di sini, dia menggunakan kaca teropong ya, kaca teropong di sini pembesar atau teropong untuk melihat sesuatu hal di masa depan. Ini mengindikasi bahwa ketika kamu mungkin diduakan sebagai poligaminya atau kamu menjadi istri keduanya, kamu harus bisa melihat lebih jauh lagi tentang hubungan ini pantas atau tidak. Sedangkan yang perempuan di sini yang menggunakan gaun berwarna hijau di sini, dia membawa kristal, mengindikasi bahwa apakah selamanya kristal ini akan dia bawa atau justru akan pecah atau akan runtuh. Ini adalah sesuatu hal yang perlu kalian pikirkan. Karena Kevin melihat orang ini memikirkan hal ini sih, sahabat kebahagiaan. Memikirkan sesuatu hal yang sifatnya adalah serius. Dia pengen ngobrolin ke hal-hal yang lebih serius lagi. Oke, sambil Kevin seruput ya. Kevin belajar terapan membaca menggunakan ampas kopi. Ini dari Turki. Tapi Kevin susah menemukan kopi Turki yang enak. Kalau sahabat kebahagiaan tahu ya ada kopi Turki yang enak, kalian komen ya sahabat kebahagiaan. Kevin butuh informasi tentang beli kopi Turki itu ada di mana. Karena Kevin ini pakai kopi lokal. Kenapa harus pakai kopi Turki? Kopi Turki itu teksturnya itu adalah lembut ya. Kalau dijadikan sebagai pembacaan menggunakan ampas kopi itu jauh lebih enak sih. Ampas-ampasnya itu jauh lebih enak dan lebih indah aja kalau misalkan dibaca. Oke, untuk energi yang selanjutnya, sahabat kebahagiaan, ada kartu Ace of Swords. Oke. Apa yang Kevin bacakan di sini adalah sesuatu hal yang nyata, yang benar-benar terjadi. Karena apa? Ace of Swords di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang pikiran. Dan tema kita yang kita tarik adalah tentang pikiran. Yang paling dia pikirkan saat ini, dan keluar kartu Ace of Swords. Sahabat kebahagiaan yang belajar kartu tarot, kartu sword atau kartu pedang ini maknanya tentang pikiran. Pikiran yang utama. Ace itu adalah satu, sword itu adalah pikiran. Pikiran yang utama. Ya, dia memang untuk saat ini memang memikirkan hal ini, dan bahkan ada sesuatu hal yang ingin dia obrolkan atau ingin dia bahas kepada sahabat kebahagiaan, terutama dari obrolan yang serius tapi ringan. Serius tapi ringan ini memang sangat sensitif. Jadi dia memang membutuhkan waktu, membutuhkan suasana hati, membutuhkan hal-hal yang membuat diri dia ini bisa ngungkapin segala sesuatunya dengan mudah. Maka dari itu, coba selalu bisa berafirmasi bahwa aku adalah orang yang dicintai, aku adalah orang yang dilindungi, aku penuh energi kasih. Segala sesuatunya yang terjadi dalam diriku akan terjadi. Apa yang aku inginkan terjadi. Aku adalah sumber kemudahan untuk setiap orang. Aku adalah kebaikan untuk semua orang. Dia mencintaiku dan aku adalah sumber kekuatan cinta terbesar untuk diri dia. Aku bahagia, dan aku selalu bahagia. Afirmasi-afirmasi ini bisa dijadikan sebagai kekuatan cinta sahabat kebahagiaan untuk menarik diri dia ke dalam pangkuan cinta kamu. Sehingga sahabat kebahagiaan tidak demotivasi tentang cinta. Ketika kita bisa berafirmasi, kita percaya diri dan kita yakin, pasti hal itu akan terjadi. Karena apapun yang kita utarakan, apapun yang kita ucapkan, ini bisa menjadi sebagai kekuatan yang besar untuk diri kita sendiri. Dan juga bisa menarik orang lain. Ini adalah energi sesuatu hal yang dia pikirkan. Lalu kita akan cek menggunakan ampas kopinya di sini. Untuk energinya di sini ada pesan apa? Oke, sahabat kebahagiaan. Kevin melihat orang ini memang secara energi, beban-beban yang ada di dalam diri dia ini memang perlahan sudah bisa lebih ringan lagi. Artinya ketika orang ini beban pikirannya ini sudah ringan, orang ini lebih bisa meleluasa untuk ngajak ngobrol kepada sahabat kebahagiaan yang sifatnya adalah serius. Apakah dia serius sama kamu? Jawabannya adalah ya, dia serius banget sama kamu. Memang Kevin melihat ada sesuatu hal yang ingin dia utarakan kepada kamu, terutama hal-hal yang sifatnya adalah manifestasi, entah itu uang, entah itu sesuatu hal yang sifatnya adalah kepastian.
Perasaannya, cintanya dia sama sahabat kebahagiaan ini sudah komplit ya. Sudah komplit. Dalam artian orang ini sudah klik banget sama sahabat kebahagiaan ya. Karena dia sudah klik, sudah ngerasain ini sesuatu hal yang harus aku kejar, maka dia bisa ngejar kamu. Terutama dia yang defend maskulin. Hal-hal yang berkaitan dari hubungan kamu bersama diri dia, mungkin ini terkendala dari beberapa hal yang sifatnya adalah keluarga. Ya mungkin di antara keluarga kamu bersama diri dia banyak yang mempertimbangkan, tapi selagi sahabat kebahagiaan bisa meyakinkan diri dan kamu bisa sama-sama meyakinkan diri, maka hubungannya itu akan tetap terjalin. Berarti memang restu dari orang tua dan lain sebagainya mungkin akan menjadi pokok permasalahan yang antara kamu bersama diri dia. Tapi ketika kamu ngerasa yakin dan percaya bahwa semuanya akan beres, pasti akan beres. Lalu obrolan-obrolan yang ingin dia utarakan kepada kamu yang sifatnya adalah serius, ini adalah sesuatu hal yang benar, dimana ini akan menentukan nasib hubungan kalian ke depannya. Nasib hubungan kalian ke depannya ini mungkin akan bisa mengarungi kehidupan kamu bersama diri dia di tahun 2024, penuh dengan warna, penuh dengan trik dan juga drama. Ya, orang ini bisa menciptakan sebuah drama apapun yang terjadi dalam hubungan ini antara kamu bersama diri dia. Mungkin bisa dimulai di bulan Desember atau mungkin juga di tahun depan. Drama-drama di sini bukan tentang sesuatu hal yang menyakitkan, tapi bagaimana kalian bisa saling mengenal satu sama lain. Karena Kevin melihat di sini dia akan semakin lebih sensitif lagi kepada diri sahabat kebahagiaan. Yang berkaitan dari hubungan kamu bersama diri dia, Kevin melihat ada sebuah aliran energi di sini yang mengindikasi memang orang ini akan terkesan lebih cemburuan ya, cemburuan banget. Dia akan lebih terkesan cemburuan banget yang terkadang ini salah sedikit dibahas, tapi setelah itu udah let it go. Dia hanya pengen meluangkan kekesalannya saja sih sahabat kebahagiaan, tapi yang berkaitan dari hatinya dia masih mencintai kamu apa adanya. Karena kayak lihat aliran energi cinta di bagian ganggang cangkir di sini, aliran cintanya dia ini pengen selalu bernaung bersama diri kamu. Karena kayak lihat di sini ada simbol infinity yang mengindikasi bahwa aliran cintanya dia akan selalu bernaung kepada diri sahabat kebahagiaan. Ini adalah pesan dari semesta yang berkaitan dari ampas kopi. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada zodiak apa saja yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Ini bisa masuk ke zodiak kamu atau zodiaknya dia ya sahabat kebahagiaan. Kita akan cek untuk zodiaknya. Bisa masuk ke zodiak kamu atau zodiaknya dia. Zodiak yang pertama, oke. Ini zodiak yang paling ajaib deh sahabat kebahagiaan. Selama 1 tahun terakhir ini, zodiak ini tuh nggak pernah ketinggalan. Apakah Kevin diminta oleh semesta untuk membacakan terus zodiak ini? Tapi apapun itu juga Kevin senang sih kalau zodiak ini muncul. Dia adalah Taurus. Karena teman-teman Kevin, sahabat-sahabatnya Kevin tuh rata-rata zodiaknya Taurus. Selanjutnya ada Aquarius hadir di sini. Lalu kita bertemu Capricorn, ada Leo di sini. Selanjutnya ada Gemini hadir. Lalu di sini ada Scorpio. Lalu selanjutnya di sini ada Virgo dan yang terakhir ada Libra. Ini beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Untuk inisial nama. Inisial yang pertama di sini ada huruf S, ada huruf Z. Oke. Ada huruf P untuk Papa, ada huruf K untuk Kevin. Selanjutnya ada huruf Q untuk Queen. Lalu di sini ada huruf I untuk Indonesia. Ada huruf X untuk Christmas, ada huruf O untuk Oscar. Ada huruf Y untuk Yama, ada huruf G untuk Gama atau gajah. Ada huruf M untuk Mama, ada huruf C untuk Charles. Selanjutnya di sini ada huruf H untuk hotel, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf E untuk Eropa, dan yang terakhir ada huruf L untuk Luna. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini, dan inisial nama ini akan ngobrolin sesuatu hal yang serius dan lebih terkesan privasi. Mungkin seperti itu aja pembacaan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.